Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Coba yang di sebelah kanan aku apa kabar? Aduh lemesnya. Lemes banget Kak. Kalau yang di sebelah sini apa kabar? Wow, semangat ya. Nah, kita sapa juga nih Kak, adik-adik yang di rumah ya. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Bener, seru-seruan bareng di sini. Betul, bisa nyanyi-nyanyi bareng, dengerin firman bareng, dan juga kerjain aktivitinya bareng-bareng ya Kak sama teman-teman. Iya, sama Kingdom Friends. Betul, jadi bisa menambah Kingdom Friends. Dan yang paling membedakan nih antara onsite dan online nih, pas pulang bisa dapat apa tuh Kak? Dapat sesuatu. Betul, dengan cara menukarkan Label stiker nama. Jadi dipastikan stiker namanya, dicek dulu coba, dicek dulu masih ada semuanya stiker namanya. Masih ya, oke, dipastikan jangan sampai copot, jangan sampai hilang, apalagi ketukar sama temennya. Karena kalau ketukar, alas kaki juga bisa ketukar ya Kak ya? Iya, karena hal yang penting di situ ada nomor penitipan alas kaki. Yes, jadi kalau ketukar nanti alas kakinya juga bisa ketukar ya. Nah, kalau misalnya diperhatikan juga nih, udah dari bulan ini ya Kak ya, ada perbedaan yang sangat signifikan nih Kak di Keris Kids. Kira-kira ada yang tahu nggak perubahan besarnya tuh apa tuh? Perubahannya Ada yang kelihatan? tempat duduknya. Betul. Jadi sekarang buat adik-adik yang berusia 3 tahun ke bawah atau batita, itu akan ada aktivitinya sendiri di ruang Precious Lamb ya Precious Kak. Lamb, betul. Yes. Jadi semua adik-adik yang berusia di bawah 3 tahun akan beribadahnya di situ dan akan mendapatkan aktivitinya sendiri. Jadi buku aktivitas yang bisa kita bagikan itu hanya untuk adik-adik yang berada di sini di atas 3 tahun ya Kak. Nah, dan juga untuk adik-adik yang di bawah 3 tahun itu boleh ditemani oleh satu penemannya dan boleh ditemani hingga ke dalam ruangan kelasnya. Buat adik-adik yang di sini, jika ada yang ditemani, itu para guardiannya bisa berkumpul duduk di area guardian area yang di sebelah kanan depan ruang ibadah ya. Nah, dan juga nih kotaknya nih sekarang udah dipisah ya Kak ya. Betul. Berdasarkan apa sih nih Kak dipisahnya? Berdasarkan ada yang tahu? Umur. Umur. Jadi yang di depan nih umur berapa nih? Coba kalian yang di depan umur berapa? Hah? 6. Ada lagi selain 6? 4. Betul. Betul. Jadi umur 4 sampai 6 6 tahun di depan. Siapa yang umur 5 ada? Umur 5? Iya. Oke. Nah kalau kiri kanannya bedanya apa nih Kak? Cowok cewek ya. Gender ya Kak. Gendernya. Jadi yang cowok-cowok berkumpul di sebelah sini, yang cewek-cewek berkumpul di sebelah sini. Nah makin ke belakang berarti usianya makin besar ya Kak ya? Betul. Yes. Dan juga seperti biasa nih Kak, dipastikan agar sepanjang ibadah duduk atau berdirinya tetap di dalam kotaknya masing-masing yang udah dikelompokkan berdasarkan usia dan gendernya ya. Jangan pindah ke kiri, jangan pindah ke kanan, pindah depan atau belakang ya. Dan juga kalau misalnya ada yang berbicara kakaknya di depan, adik-adiknya harus ngapain nih? Dengerin, betul. Jadi jangan ada yang ngobrol sendiri kalau ada yang berbicara di depan ya. Baik di ruangan kelas maupun di ruang ibadah sini ya Kak. Betul. Oke, nah kenapa sih Kak emang ini perubahan-perubahan ini tuh terjadi buat apa sih Kak? Biar kita bisa nyaman ibadahnya. Betul, jadi ibadahnya bisa berjalan dengan lancar dan semuanya lebih nyaman ya Kak. Iya. Yes, nah yuk sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Tas dan buku aktivitinya boleh ditaruh di depan atau di kiri kanannya. Atau dimasukkan ke dalam tas dulu. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini kita udah bisa mulai nih kayak ibadahnya Udah siap ya. untuk mulai ibadah? Siap?
Wah yang siap dikit banget nih Kak. Coba kita tes dulu kali ya fokusnya ya kayak Carries Kids. Wah kurang kenceng sih. Kan rame ya kayak hari ini ya. Coba Carries Kids. Gitu dong. Berarti kita udah siap buat nyanyi jingle Carries Kids sama-sama, siap semuanya? Siap. Wah, balik lagi. Kak, sebelum nyanyi coba cari 2 orang pasangannya. Supaya nanti pas nyanyi begini ada temennya. Betul, coba berpasang-pasangan dulu dicari temannya. Masih di dalam kotaknya ya, jangan ada yang berpisah dari kotaknya. Ntar yang paling depan mau ke paling belakang. Oh iya, kejauhan ya. Oke, udah siap semuanya? Oke. Belum ada suaranya nih, sudah siap semuanya? Ih yang siap cuma yang depan nih, yang belakang gak ada suara nih. Sudah siap semuanya? Oke, let's go dengan lagunya ya. Suaranya Carries Kids. Kenceng tapi nggak kompak nih. Coba sekali lagi Carries Kids. Yeay, sekarang kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Tos kanan kirinya bilang, you're a friend of God. Friend of God. Yuk sama-sama tepuk tangan yuk. I am a friend of God. Friend of God, I'm a friend of God, I am a friend of God, He calls me friend. Coba sekali lagi, I'm a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me, that you hear me when I call, is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me, how you love me, it's amazing, it's amazing, I'm a friend of God. Suaranya? I am a friend of God.
yuk, tepuk tangan di atas kepalanya. I am a friend of God. Mana suaranya? Coba lagi, I'm a friend of God. Yang lebih kencang lagi yuk. I am a friend of God. Mana suaranya? I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. 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 He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Sekali lagi. He calls me friend. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang masih bersuka cita? Coba aku mau lihat tangannya. Saya. Wah, coba sekarang aku mau ajak jongkok dulu semuanya. Hitungan keberapa ya? Kita lompat sama-sama ya. 5. Oke, ke 5. Jangan 50, 5 aja ya. Kita teriak apa ya? Teriak apa? Haleluya. Oke, hitungan kelima ya. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 4,5. Belum. Hitungan kelima teriak apa? Haleluya. Oke, siap-siap. 5. Haleluya. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan kuasanya tidak Berubah. Allah sanggup melakukan
Coba aku mau nanya lagi, siapa yang masih di kotaknya? Ayo, siapa yang udah berubah? Oke, baris lagi ke barisannya yang benar. Kalau sudah, aku mau ajak semuanya angkat kedua tangannya yuk. Terus semuanya sama-sama tutup matanya. Yuk, kita sama-sama mau berdoa yuk. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan. Adalah Tuhan Yang begitu setia di di sepanjang hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami atas kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap angkat kedua tangannya. Tutup matanya. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama ya. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama lagi. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I wait on you. I'll
Shalom adik-adik. Yuk kita mau perjamuan kudus. Siapa yang belum ada perjamuannya? Boleh minta ke kakak yang di dekat pintu. Yuk untuk adik-adik yang di rumah siapin elemennya ya. Boleh roti atau crackers dan sirup ya. Yuk kita buka. Yuk angkat tinggi-tinggi. Kita doa sama-sama ya. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kami. Tubuhmu Bapa terpecah-pecah di atas kayu salib sehingga kami memperoleh kesembuhan, tubuh yang sehat, kecerdasan, hikmat daripadamu. Terima kasih Bapa di surga, inilah tubuh Kristus. Ya kita makan sama-sama. Udah? Ayo kalau udah angkat cawannya tinggi-tinggi. Yuk kita mau doa lagi. Ayo angkat cawannya, yuk. Ayo udah. Dalam nama Yesus, inilah darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Darahmu Bapa menghapus semua dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Kami dibenarkan, disucikan, dikuduskan karena-Mu. Dan kami berhak menerima semua berkat orang benar dan orang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah darah Kristus. Ayo kita minum sama-sama. Oke, adik-adik, hari ini kita mau belajar apa nih? Yuk kita lihat slide-nya ya. Nih, siapa yang udah bisa baca? Apa? Apa bacaannya? Gideon. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Gideon? Oh udah tahu, oh pinter ya udah tahu ya. Banyak yang udah tahu tentang Gideon. Oh pinter. Kenapa Gideon? Kenapa Gideon? Gideon kenapa? Lah tadi bilang tahu, sekarang nggak tahu. Gimana sih? Yuk kita denger ya. Stop ya dedek stop. Yuk. Zaman dulu di Israel pernah dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Mereka pernah dijajah sama bangsa Midian. Jadi bangsa Israel tanam padi, tanam gandum, gembalain domba. Udah 7 tahun bangsa Midian datang, ambil semuanya, terus dibakar. Rumahnya semua dibakar, terus mereka bawa semua hasil jarahan. Bangsa Israel miskin gak jadinya? Tiap tahun kayak begitu? Miskin kan? Tiap tahun habis panen dijajah. Tiap tahun habis panen dijajah, diambil semuanya. Iya, kokoh kakak Ivander, stop. Nah, terus jadi lama-lama bangsa Israel takut sama bangsa Midian, sama bangsa Amalek yang datang mengambil hasil jarahan mereka, mengambil hasil panen mereka. Terus gimana? Banyak bangsa Israel yang lari ke gunung. Mereka bersembunyi di goa-goa, mereka bersembunyi di gunung karena takut dijajah. Nah sekarang Ai mau tanya, kenapa bangsa Israel sampai bisa dijajah sama bangsa Midian selama 7 tahun? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu gak? Nggak ada. Karena pada waktu itu bangsa Israel tidak menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka menyembah siapa? Mereka menyembah Allah orang Amori. Menyembah dewa-dewa. Dedek. Mereka menyembah orang dewa-dewa bangsa Amori. Makanya karena mereka menyembah dewa-dewa itu Tuhan gak mau dekat sama mereka. Tuhan pergi.
Jadi bangsa Israel sendiri dengan dewa-dewa orang Amori. Dan karena itu makanya bangsa Israel dijajah sama orang Midian. Setelah 7 tahun hidup dalam penjajahan, bangsa Israel lalu berteriak kepada Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Tolong, kami dijajah terus, kami sengsara nih, gimana nih? Nah, karena Tuhan sayang dengan bangsa Israel, Tuhan lalu menolong bangsa Israel. Tuhan lalu mau mengangkat satu pahlawan untuk menjadikan bangsa Israel menang melawan bangsa Midian. Dede, stop ya. Julius, stop. Stop. Nah, terus akhirnya pada suatu hari Tuhan mengutus malaikatnya ke Gideon. Next, Kak. Nah, lihat. Pada suatu hari Tuhan mengutus malaikatnya ke Gideon. Apa yang Gideon lakukan? Saat itu Gideon lagi di ladang bapaknya mengirik. Tahu gak mengirik itu apa? Mengirik tuh itu giling gandum. Waktu itu gandum tuh mesti digiling pakai tangan supaya bisa jadi roti. Nah, Gideon itu lagi mengirik gandum. Lihat, terus malaikat Tuhan datang. Dia ngomong apa? Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Apa yang Gideon lakukan ketika dengar itu? Next slide, Kak. Tuh, Gideon tidak percaya. Dia memandang dirinya rendah dan mempercayai hal yang salah. Dia merasa bahwa dirinya yang terkecil dan terlemah. Pada waktu malaikat Tuhan menampakkan dirinya, salam, hai pahlawan yang gagah berani. Gideon apa langsung gini, weh hebat lu, ay bakalan jadi pahlawan nih. Enggak kan? Tapi dia malah ngumpet. Ah, masa sih aku jadi pahlawan? Kayaknya enggak deh, ay kan paling kecil, ay kan lemah. Masa sih, kata dia. Terus dia ngomong apa, Kak? Coba. Next slide, Kak. Tuh. Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi waktu itu Tuhan bilang gini, kamu aku tunjuk untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan kaum Midian. Tapi dia gak percaya. Dia malah bilang begini, ah Tuhan masa sih iya? Aku kan paling kecil. Aku termuda di kaumku bangsa Manasye. Mana mungkin Tuhan. Koko stop ya. Julius stop, Julius stop. Stop. Nah terus akhirnya Julius matanya ke depan. Stop, Dedek stop, Arthur stop. Ya stop ya. Nah terus udah gitu dia bilang begitu. Gak mungkin. Gak mungkin, aku kan paling kecil, aku paling muda, mana bisa aku mimpin ratusan ribuan bangsa Israel untuk menyerang bangsa Midian. Kayaknya gak mungkin deh, aku masih muda. Tuh, dia gak percaya diri, dia gak pede. Siapa di sini yang suka kayak begitu? Hah? Aduh, jangan ya sayang, kamu cantik, kamu hebat sayang, ya. Gak boleh kayak gitu, anak Tuhan harus pede, karena apa? Tuhan menyertai kita, ya, nggak boleh kayak begitu. Terus next. Namun ketika Gideon masih tidak percaya, Tuhan begitu setia, sabar dan mengasihi Gideon. Apakah pada waktu Gideon bilang kayaknya nggak mungkin deh, I kan paling muda. Terus Tuhan langsung ngambek gitu, dikasih tahu nggak bisa dia denger ya. Ya udah kalau gitu I pergi dari you. Dah langsung Tuhan pergi. Gitu gak? Enggak loh. Tuhan tetap sabar loh. Tuhan tetap sayang sama Gideon. Terus apa yang Gideon lakukan? Coba next Kak. Nih Gideon bilang gini, masa sih I bakalan mimpin bangsa kita nyerang Midian? Oke deh Tuhan, aku kasih Tuhan aku mau Tuhan kasih satu tanda buat aku. Gimana kata Tuhan? Nih ya,
Terus Gideon ambil bulu domba yang udah dicukur. Segini. Terus dia bilang gini, nih Tuhan, nih ya, ini bulu domba nih. Nanti aku taruh di lapangan. Ini kan rumput nih banyak nih, aku taruh. Terus besok pagi I cek. I mau bulu domba ini basah, tetapi rumput yang di sekelilingnya nggak basah, kering. Bisa gak kayak begitu? Manusia? Nggak bisa. Nggak bisa. Rumput apa semua di dalam alam itu kalau pagi pasti ada embun. Ya, kalian udah belajar ya di sekolah ya. Embun itu kayak apa sih, tetesan air gitu loh. Dia jatuh di bunga, di rumput-rumput itu tiap hari ada kayak begitu di pohon. Nah, mana mungkin embun milih-milih. Pengen bunga yang ini dia jatuh di sini, yang sini dia nggak jatuh. Bisa gak gitu? Contoh kayak hujan. Kamu jalan nih sama kakak kamu, tiba-tiba hujan lebat, terus kamu lari. Bisa gak hujannya milih? Kakakmu aja deh yang gak kena hujan, kamu kena hujan. Jadi hujannya kena kamu, jut. Tapi begitu kena kakakmu, jut, pindah, loncat. Bisa gak kayak begitu? Mana bisa. Jatuh ya jatuh semua, embun jatuh semua, jatuh hujan ya jatuh semua. Nah, Gideon minta kayak begini. Ini secara manusia gak masuk di akal, gak bisa. Terus apa yang terjadi? Next slide Kak. Nah, keesokan harinya dia mengambil guntingan bulu domba itu lalu memerasnya. Gideon mendapat secawan penuh air dari guntingan bulu domba dan mendapati seluruh tanah di situ kering. Pagi-pagi Gideon datengin itu tanah yang dia taruh bulu domba. Dia ambil bulu dombanya. Dia pegang-pegang. Basah loh. Terus dia peres. Begitu diperes, dapat satu cangkir gelas. Terus dia pegang tanah di sekitar bulu domba itu. Loh, kok kering? Berarti apa yang dia minta Tuhan kabulkan. Ya kan? Ya kan dia minta begitu kan? Apakah Gideon langsung percaya? Coba next. Dia masih belum percaya diri. Terus Gideon bilang apa? Masih belum percaya, minta satu kali lagi percobaan dari guntingan bulu domba. Dia meminta Tuhan agar guntingan bulu domba kering setelah semalaman, tetapi atas seluruh tanah yang ada di situ akan ada embun. Jadi kali ini dia minta terbalik. Dia bilang begini, Tuhan, kali ini aku minta terbalik. Aku minta bulu domba ini yang tadinya basah kuyup itu dalam semalaman bisa kering gak? Nggak bisa loh, susah loh. Bulu-bulu itu kalau semalaman susah kering. Kayak baju tuh kalau semalaman gitu dari malam ditaruh ke besok pagi, kalau nggak banyak angin nggak bisa kering. Nah, terus dia taruh bulu dombanya di situ. Sekarang minta terbalik Tuhan, bulu dombanya kering, tanah di sekitarnya basah, kata dia. Bisa gak? Ayo. Nah, dia minta lagi sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Next slide Kak. Tuhan begitu baik dan sabar kepada Gideon. Keesokan harinya Tuhan membuat hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah yang ada di situ basah terhadap embun. Jadi keesokan harinya pas Gideon ke halaman itu dia lihat, dia pegang bulu dombanya. Kering loh. Terus tanah di sekitarnya basah loh. Wah, berarti Tuhan mengabulkan keinginan Gideon, ya kan? Terus apakah Gideon langsung percaya diri? Nah, kita lihat ya. Nah, next slide Kak. Lalu Gideon merasa, berarti ini benar kali ini kata Tuhan. Oke deh kalau gitu, siapin semua orang-orang yang mau berperang melawan bangsa Midian. Nah, kalau kalian baca di Hakim-Hakim 6, ntar kalian di rumah baca ya. Dia waktu itu ada banyak ribuan yang ikut mau berperang melawan bangsa Midian. Tapi disaring sama Tuhan. Katanya terlalu banyak ini kata Tuhan. Nah terus Tuhan bilang, suruh Gideon ngomong, siapa yang gak mau lawan boleh pulang. Lalu 2.000 orang mundur. Sisanya masih kebanyakan kata Tuhan. Terus kata Tuhan gini, bawa semua orang-orang itu ke sungai untuk minum. Kalau yang minumnya pakai tangan begini,
itu ikut kamu. Tapi kalau yang minumnya pakai langsung ke air, kayak guguk, nah itu suruh pulang. Ternyata setelah disaring, dibawa ke sungai, banyak yang minumnya langsung pakai mulut. Yang minumnya pakai tangan, sisa cuma 300 orang. 300 lawan ribuan bangsa Midian. Hebat gak tuh? Nah, hebat kan? Nah, terus akhirnya Gideon udah dapat 300 orang. Nah, dia siap-siap nih, siap-siap mau perang. Tapi Tuhan tahu, ini si Gideon dalam hati masih takut nih, masih takut. Oh, kayaknya menang gak ya. Terus dia ngomong begini. Tuhan berkata kepada Gideon untuk pergi mengunjungi kemah musuhnya, mendengar apa yang mereka katakan. Jadi dia bilang begini, Gideon, sekarang ntar malam ya, kamu pergi ke kemah musuh ya, kamu dengerin mereka ngomong apa tentang kamu. Oke Tuhan, kata Gideon, nanti tunggu malam. Iya. Pas malam dia ajak pelayannya namanya Pura. Pura, ayo kita ke kemah si orang Midian, kita dengerin mereka ngomong apa tentang kita. Oke. Terus mereka jalan, masuk menyelinap ke camp musuh. Terus mereka mendengar apa? Coba lihat Kak. Nah, pada waktu mereka masuk ke tempat musuh, ada beberapa prajurit lagi duduk-duduk di situ, lagi pakai apa, nyeduh kopi ceritanya. Kok nyeduh kopi? Ya lagi makan lah, lagi apa gitu ya. Terus begitu salah satu prajuritnya ngomong gini, Koko Devin, stop. Koko, Darren. Terus salah satu prajuritnya Denzel. Salah satu prajuritnya ngomong gini, Ai semalam ngimpi loh. Oh ya, yuk ngimpi apa? Nih, Ai semalam ngimpi ada roti jelai satu, puter masuk ke dalam kemahnya kita. Begitu masuk ke dalam kemahnya kita, kemah kita langsung rubuh semua. Semuanya rubuh. Itu kenapa ya? Terus temennya gini, kayaknya nih ya, ini pasti deh, bukan kayaknya nih. Itu gara-gara pedangnya si orang Israel itu, si Gideon. Pedang dia yang akan merubuhkan kita karena Allah menyertai dia. Oh gitu, mereka langsung jadi takut dan gentar. Lihat, di dalam mimpi mereka dikasih penjelasan bahwa Allah yang akan menyertai orang-orang Israel untuk menghancurkan bangsa Midian, ya. Terus kemudian lihat, temannya menjawab, yang tadi Kak, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Nah, next slide Kak. Apa yang didengar Gideon menjadi meneguhkan iman percaya Gideon. Gideon mendengar bahwa musuhnya pun tahu bahwa Allah yang akan menyerahkan semua musuhnya ke dalam tangannya. Nah, ketika Gideon mendengar hal itu, Gideon langsung percaya dirinya naik. Langsung, oh berarti bener nih, Tuhan akan menyertai aku nih. Oke, langsung dia panggil bujangnya. Ayo kita pulang, kita siap-siap, besok kita serang mereka, kata dia. Nah, keesokan harinya bangsa Israel pun berperang melawan bangsa Midian. Apa yang terjadi? Next, Kak. Oh, yang tadi. Lalu bangsa Israel pada waktu itu menyerang bangsa Midian. Kalau kalian baca di Hakim-Hakim, di situ ditulis pada waktu bangsa Israel menyerang, bangsa Midian tuh dengerin, loh kok banyak ini ya yang datang ya. Mereka ambil pedang, mereka sama-sama berperang sendiri. Mereka tusuk sini, tusuk sana, jadi mereka berperang. Temen lawan temen, akhirnya banyak yang mati.
Bangsa Israel akhirnya menang melawan bangsa Midian karena Tuhan membuat bangsa Midian melawan satu dengan yang lain. Mereka lawan sendiri, teman lawan teman. Nah, jadi bangsa Midian berhasil dikalahkan bangsa Israel dengan pertolongan dari Allah Bapa. Hebat gak kayak begitu? Jadi mereka gak usah capek-capek, 300 orang aja lawan ribuan orang bisa menang. Next, lihat. Ini ayat yang kemarin kita pelajarin. Coba baca, yang lain ayo baca, Gabriel, ayo semua, Julius. Yuk baca, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kita udah belajar firman ini berapa lama? 3 minggu ya. 3 minggu ya kakak. 3 minggu ya udah belajar ya. Ini kalian harus hafalin ya. Hafalin ini. Next kak. Jadi kalau saat ini ada di antara kalian tuh yang gak percaya diri. Yang rasanya aduh, ai kayaknya nggak cantik deh, ai kayaknya nggak pinter deh, ai kayaknya nggak hebat deh. Kalian nggak boleh kayak begitu ya. Kalian jangan percaya tentang hal itu. Karena kenapa? Karena kenapa? Allah Bapa adalah Allah yang baik yang mengetahui rancangan yang terbaik buat kalian. Masih ingat gak minggu lalu? Ai bilang apa? Dia menenun jalan kalian. Jadi kalian akan tahu masa depan yang terbaik buat kalian. Karena apa? Karena Bapak udah siapin masa depan yang terbaik buat kalian. Jadi kalian gak usah takut. Allah Bapak gak akan ingkar janji. Allah kita Allah yang setia gak? Nah, Allah kita adalah Allah yang setia. Kalau dia berjanji, dia akan menyertai kalian. Kalau dia berjanji, dia akan memberkati kalian. Maka dia akan tepatin janjinya. Dia akan sertai kalian. Jadi kalian gak perlu lagi takut, gak perlu lagi minder, gak perlu lagi merasa kayaknya gak bisa deh lakukan ini. Gak perlu kayak gitu. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang setia dan baik. Dia sayang sama kalian semua ya. Oke? Gak boleh ada yang punya pikiran kayak gitu lagi ya. Di sini siapa yang jadi anak kesayangan Tuhan? Coba mau tahu. Nah, kalau kamu anak kesayangan Tuhan, berarti kamu hebat gak? Hebat kan? Kalau kamu anak kesayangan Tuhan, berarti kamu bisa lakukan hal-hal yang besar gak? Bisa. Karena apa? Ya, yuk duduk. Dah. Kalau kamu bisa melakukan hal-hal yang hebat, oke duduk. Iya duduk Dedek. Arthur duduk, iya duduk. Kalau kamu bisa melakukan hal-hal yang hebat, ingat ya, itu bukan karena kehebatan kamu, tapi karena apa? Karena Tuhan. Tuhan berbelas kasihan. Tuhan sayang sama kamu dan dia akan membuat kamu bisa melakukan hal-hal yang hebat. Oke? Ya, yuk kita mau doa yuk. Ya, abis ini mau activity. Yuk doa yuk. Semuanya tangannya dilipat. Yuk. Gak ada yang ngobrol lagi. Denzel, yuk. Terima kasih Bapak di surga untuk berkat-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan firman. Kau berkati anak-anak ini Bapak, berikanlah hati yang takut taat setiap patuh kepadamu ya Bapak. Biarlah semua firman ini jatuh di tanah hati yang subur buat mereka. Sehingga mereka bisa berakar dan berbuah di dalam-Mu ya Bapak. Jadi berkat buat orang-orang sekitar mereka. Terima kasih Bapak di surga, saatnya kami mau menjalankan aktivitas kami, aktiviti kami. Engkau sertai mereka sehingga mereka bisa membuat aktivitinya dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang sama-sama ngomong sama Ai. Ayo. Aku hebat. Aku kuat. Aku indah. Aku pintar. Aku sehat. Aku anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Aku dibenarkan karena iman aku kepada
Tuhan Yesus. Yes, God bless ya. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari activities bulan September. Jangan lupa juga untuk terus ikutin aktivitas dan informasi terbaru dari Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ@CharisKids. Oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan aktivitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.